warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurziana Ptunggi. Saya dari kelas 1D dengan NIM C014230099. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khayalak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Yang kemudian ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa kita sebut dengan DPR yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR ini. Yang kedua yaitu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya, dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok belaka. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Yang ketiga yaitu menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta pun harus diterapkan dengan seadil-adilnya. Yang keempat yaitu menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan atau pimpinan untuk menjalankan roda pemerintahan. Yang kelima, terdapat sistem kepartaian. Partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Yang terakhir ada macam-macam demokrasi. Yang pertama ada demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuatan kepada legislatif atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan dengan atas demokrasi hanya dari legislatif, yaitu parlemen. Yang kemudian ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung atau demokrasi murni merupakan jenis demokrasi di mana rakyat yang memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, dan majelis parlemen. Demokrasi ini membutuhkan partisipasi luas dalam politik. Yang ketiga ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung sendiri yaitu adalah ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan memiliki suara mereka di parlemen. Demokrasi ini merupakan bentuk demokrasi yang paling umum di seluruh dunia. Dan yang keempat ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang saat ini berlaku di tanah air Indonesia. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berdasarkan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima Pancasila. Yang kelima ada demokrasi presiden. Presiden dan cabang eksekutif pemerintahan kemudian tidak bertanggung jawab kepada legislatif, tetapi tidak dapat membubarkan legislatif secara sepenuhnya. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintahan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Argentina, dan Sudan
telah menggunakan jenis demokrasi ini. Yang keenam ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal dalam demokrasi yang menggunakan sistem politik dengan paham memberikan kebebasan individu. Demokrasi liberal juga dapat dikatakan sebagai demokrasi yang mengutamakan memberikan perlindungan hak individu dari kekuasaan pemerintahan dengan catatan sesuai hukum konstitusional. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.